Desa Jendela Kota Parepare dikenal sebagai wilayah yang memiliki banyak nelayan dengan posisinya berada dalam sebuah selat yang memperkaya ragam hasil laut dan mempermudah para nelayan. Para nelayan di Kota Parepare memiliki peran aktif dalam pemasukan konsumsi ikan dan biota laut lainnya untuk dikonsumsi masyarakat dan banyak juga menjadi pasokan ke daerah lain. Namun belakangan ini masyarakat Parepare khususnya nelayan harus menghadapi pandemi yang menyerang segala lini kehidupan baik dari kegiatan pasar maupun kegiatan konsumtif masyarakat. Tapi itu semua tak menyurutkan semangat para nelayan Kota Parepare dalam meneruskan sumber penghidupan mereka di tengah pandemi ini. Jika pemerintah pusat punya rencana menyalurkan bantuan untuk kelanjutan berjalannya produksi dan penyaluran konsumsi produk nelayan. Walau bantuan petani nelayan terdampak COVID-19 belum sepenuhnya terrealisasi, pemerintah masih memverifikasinya dengan data terpadu kesejahteraan sosial. Bantuan sosial untuk 3,8 juta petani dan nelayan terdampak COVID-19 belum sepenuhnya terrealisasi. Hingga kini pemerintah masih memverifikasi data nelayan dan petani yang belum menerima bantuan sosial reguler karena tak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Pemerintah dalam jumpa wartawan secara virtual sesuai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo guna membahas insentif bagi petani dan nelayan dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok, mengungkapkan terdapat 2,7 orang petani dan 1,1 juta nelayan terdampak COVID-19 yang memerlukan bantuan pemerintah. Intervensi untuk para penjaga pangan tanah air itu direncanakan berbentuk bantuan sosial dan stimulus untuk pemulihan ekonomi. Namun sebelum bansos diberikan, pemerintah masih harus mencocokkan data petani dan nelayan terdampak COVID-19 dengan DTKS.
Presiden sudah memberikan arahan bansos untuk petani dan nelayan berbentuk tunai. Namun tentunya akan dilakukan pemadaan data dengan DTKS Kami. Apakah dari 2,7 juta petani dan 1,1 juta nelayan tersebut sudah masuk DTKS atau belum? Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana pemberian bantuan kepada petani dan nelayan agar tetap dapat berproduksi. Bantuan diberikan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan selama masa pandemi. Pemirsa, 4 skema bantuan untuk petani dan nelayan itu kembali disampaikan Presiden. Salah satunya jaringan pengamanan sosial berupa program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, serta bansos khusus COVID-19. Seperti bantuan paket bahan pokok, bantuan langsung tunai desa, dan program subsidi listrik. Dalam ratas juga memastikan 3,8 juta petani dan nelayan terdampak COVID-19 itu menerima berbagai program bansos dari pemerintah. Sebab program jaring pengamanan sosial itu bertujuan meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga dari keluarga kurang mampu, termasuk di dalamnya para petani dan nelayan. Mensos mengatakan 10,825 juta kepala keluarga yang masuk dalam DTKS tercatat bekerja sebagai petani dan nelayan. Karena itu, Kemensos segera melakukan verifikasi data 3,8 juta petani dan nelayan terdampak COVID-19 dengan DTKS. Pemerintah akan melakukan cleansing atau pembersihan dari 10,825 juta itu berupa yang sudah menerima program bansos reguler seperti PKH dan BPNT, dan berapa yang belum. Jika dari 3,8 juta petani dan nelayan itu masih ada yang belum terjangkau program jaring pengamanan sosial, Juliari mengusulkan agar mereka dimasukkan dalam daftar penerima bansos reguler, baik PKH maupun BPNT. Dengan demikian mereka tidak hanya menerima bansos selama masa pandemi, tetapi seterusnya hingga statusnya naik menjadi keluarga sejahtera. Menteri Kelautan dan Perikanan menjelaskan 1,1 juta nelayan terdampak COVID-19 merupakan angka estimasi. Karena itulah masih diperlukan verifikasi bersama dengan Kementerian Sosial. Stimulus 34 triliun rupiah. Skema lain yang juga disiapkan pemerintah adalah stimulus sebesar 34 triliun rupiah untuk membantu pembayaran angsuran serta subsidi bunga kredit bagi petani dan nelayan terdampak COVID-19. Terutama bagi para petani dan nelayan yang memiliki tanggungan angsuran melalui sejumlah program pemerintah seperti kredit usaha rakyat, mekar, pembiayaan ultramikro, pegadaian, dan bantuan permodalan dari kementerian. Selain itu juga bantuan modal kerja berupa pembiayaan untuk meringankan biaya produksi petani dan nelayan selama masa pandemi. Sudah diputuskan, sudah berjalan, pemerintah telah menyiapkan 34 triliun relaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit. Bantuan untuk petani dan nelayan juga akan diberikan dalam bentuk non-fiskal, yakni mengupayakan kelancaran rantai pasok bibit, pupuk, dan alat produksi. Bantuan itu diberikan untuk mendorong peningkatan produktivitas petani dan nelayan. Tambahan anggaran. Pemirsa, sementara dalam ratas tersebut penambahan anggaran sebesar 1,24 triliun rupiah. Dana tersebut akan dialokasikan untuk membiayai berbagai program stimulus
bagi nelayan selama pandemi COVID-19. Tak hanya penambahan anggaran, Menteri juga mengusulkan penambahan penyertaan modal negara kepada badan usaha milik negara, sektor perikanan, seperti Perusahaan Umum Perikanan Indonesia dan PT Perikanan Nusantara. Nilai penyertaan modal negara yang diharapkan dialokasikan untuk kedua BUMN itu masing-masing 500 miliar rupiah. Pemirsa Jendela Kota, itulah tadi informasi seputar semangat nelayan Parepare dalam menjaga pasokan ikan di tengah wabah COVID-19 versi Jendela Kota. Dan pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan kembali tayangan ini di Facebook dan YouTube TV Peduli. Dan terus saksikan Jendela Kota dengan informasi menarik lainnya hanya di TV Peduli. Ku tak